Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita banyak kenikmatan yang tentu kita tidak bisa menghitung satu persatu kenikmatan tersebut. Nikmat sehat, nikmat Islam, dan alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dari Allah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah. Dan pada bulan ini Allah melipat gandakan pahala kebaikan. Oleh karena itu, jika kita melihat kanan kiri kita, betapa banyak orang yang sebelum Ramadan jarang ke masjid, ketika bulan Ramadan mereka berlomba-lomba datang ke masjid. Mereka menjadi aktif ke masjid. Ini merupakan suatu kemudahan yang Allah berikan dan spesial di bulan Ramadan. Akan tetapi, yang kita sayangkan ada sebagian orang yang mereka hanya fokus kepada dirinya sendiri. Mereka fokus untuk mensolihkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan sekitarnya, keluarganya, sahabatnya, saudaranya, tetangganya, temannya. Dia tidak peduli. Nah, ini tentu sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Bahwa sebaik-baik manusia ialah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, sebanyak apapun harta yang kita miliki, dan sehebat apapun diri kita, jika itu tidak bisa memberikan kemanfaatan bagi manusia yang lain, maka kita belum disebut sebagai sebaik-baiknya manusia. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, dalam Quran surat Al-Asr, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi atau dalam kerugian. Lantas siapa yang tidak rugi? Allah jelaskan di ayat yang ketiga. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mereka yang tidak rugi ialah satu, dialah orang yang beriman, dialah orang yang beramal kebaikan, dan dialah orang yang saling menasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Pemirsa yang dirahmati Allah, untuk menjadi orang yang beruntung, maka beriman, kemudian beramal sholih saja itu tidak cukup. Kita perlu mengajak orang dalam kebaikan atau beramar ma'ruf nahi munkar. Mengajak kepada kebaikan bukan hanya kewajiban atau tugas mereka yang bergelar ustadz atau ustadzah. Bukan hanya tugas mereka yang bergelar kiai atau mubalik. Tapi mengajak kepada kebaikan merupakan tugas kita semua atau semua manusia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa menunjukkan kebaikan kepada seseorang, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan dari orang yang melakukan tanpa mengurangi pahala dari orang tersebut. Seharusnya ini menjadi motivasi untuk diri kita agar lebih semangat dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita mengaji, tadarus Al-Quran, mendatangi majelis ilmu, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari kebaikan kita. Akan tetapi, jika kita mengajak orang, saudara kita, keluarga kita, atau teman-teman kita, dan masyarakat secara umum kita ajak, dan mereka mau atau ikut karena ajakan kita, maka pahala yang akan kita dapatkan semakin besar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman di antara kamu jika dia belum mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Lantas, bagaimana cara kita mencintai saudara kita? Salah satunya dengan cara beramar ma'ruf nahi munkar.
Oleh karena itu, jika kita ingin iman kita sempurna, kita juga harus jaga saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, teman kita dari keburukan, seperti kita menjaga diri kita sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, marilah kita jadikan momentum Ramadan ini untuk sarana beramar ma'ruf nahi munkar. Kita jadikan diri kita sebagai penggerak dan pelopor kebaikan dimanapun kita berada, sesuai dengan kemampuan dan passion kita masing-masing. Bagi yang menjadi guru, silahkan ajak muridnya, teman kerjanya untuk ngaji, tadarus Al-Quran, untuk mengingatkan berpuasa. Ketika kita mengaji di rumah tadarus Al-Quran, ya hanya jangan mengaji sendiri, tapi kita ajak suami kita ajak anak-anak kita di organisasi. Kita juga buat kajian rutin misalnya, atau konten-konten yang bisa bermanfaat dan dijangkau masyarakat secara luas. Sehingga dengan demikian, kebaikan yang kita lakukan diharapkan bisa lebih berdampak dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita dan juga masyarakat Islam secara luas. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan. Jika ada salahnya mohon maaf. Albiru ma'yataqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.